Tidak akan pernah ada wanita yang bahagia menikah dengan pria yang tidak bisa memberinya masa depan. Cinta itu tidak buta. Saudara pernah nggak beli barang dari luar kelihatan bagus banget displaynya. Kita pesan online, bagus kan displaynya? Kita pesan online, ketika datang begitu kita pegang bahannya jelek banget. Salah pilih pasangan karena lihat penampilan tuh kayak gini juga. Secakap apapun, begitu pasangan kita itu nyebelin, saya mau kasih tahu, gantengnya luntur. Secantik apapun, kalau dia cerewet kayak kuntilanak, saudara akan menyesal seumur hidupmu. Karakter, kebiasaan, sikap, nilai-nilai. 4 hal ini jauh lebih penting daripada keadaan dia hari ini. Dia ganteng, dia cantik, dia kaya. Jangan terpesona hari ini dia kaya. Tapi kalau dia tidak punya karakter, dia bisa jadi miskin. Saya mau share tentang missing the point. Missing the point, yang harusnya disiapin gak disiapin ya. Many couples, ini salah satu IG saya yang saya upload. Many couples work hard for their wedding parties but left the hardest parts unprepared. Banyakan orang yang mau merit itu kalau persiapan pernikahan ya ampun. 1 tahun, Bo. Yang cari sepatu, yang cari gaun, ikut wedding exhibition kemana-mana, betul gak? Nyobain baju pengantin, ribet lah perempuan tuh, bener gak? Pengen jadi Cinderella 1 malam, nyari taste food kemana-mana, bookingnya enggak, nyobainnya doang, bener gak? Masuk keluar hotel, padahal resepsinya mah paling nyewa restoran. Tapi udah sibuk banget setahun. Disiapin begitu matang. Cincin kawin aja lama milihnya. Tapi untuk berapa lama acara pernikahan itu? Cuma 1 malam. Acara pernikahan itu cuma 1 hari. Disiapinnya setahun dengan begitu detail. Yang kita sering miss adalah justru mempersiapkan yang sesungguhnya. Yaitu pernikahan yang selama-lamanya. Saya mau bahas tentang missing the point. Yang pertama, when you think dating is more important than building your future. Ketika kita pacaran, kita pengennya nempel terus kayak perangko, benar gak? Nggak ada enek-eneknya. Bangun tidur, yang digapai bukan Yesus tapi handphone duluan. Good morning sayang. How are you today, my love? Gitu kan? Kita udah I love you-an dari subuh sampai subuh lagi. Kemudian kita tanya, kamu mau kemana hari ini? Kamu ngapain aja hari ini? Kita pengen ketemu. Banyak orang waktu dating sampai ngorbanin kuliah, sampai ngorbanin jam kerja, curi-curi waktu, bohong sama bosnya, bilang ketemu klien padahal makan siang sama pacar. Terus demi nyetirin pacarnya audisi vokal buat jadi Bandung Idol. Dianterin dengan setia. Terus demi mengambil hati mertua bilang gini, mamamu mau kemana? Aku anterin yuk. Cia, saudara saya mau kasih tahu. Waktu saudara lagi dating dan saudara hanya sibuk pacaran aja, sibuk nyupirin pacarmu kemana-mana. Saya mau ingatin, jangan sampai saudara cuma berakhir jadi supir dia doang. Serius. Banyak cowok tuh anterin ceweknya kemana-mana. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Kuliah gak kelar-kelar, kerjaan belum dapat, nyantai wae. Bisnis gak diurusin, papahnya udah modalin, buka warung, buka apa, gak ditungguin. Mestinya nyeles, dia gak nyeles. Nungguin pacar, kenapa? Karena kita takut pacar kita digondol orang. Ceweknya bilang gini, ya udah kalau kamu gak mau nganterin aku, ya aku suruh orang lain. Waduh dia takut, dianterin kemana-mana. Tapi herannya kalau udah nikah gak begitu tuh. Kayak saya aja ke NTT sendirian, ke Papua sendirian curhat. Jojo dengar. Tapi saya mau bilang gini, dating adalah seharusnya masa mempersiapkan masa depan. Ketika kita masih sama-sama muda, masih angka belasan, masih angka 20-an ya. Kalau masih beruntung dapat pacar usia segitu.
kita tuh masih mikirin happy-happy doang. Senang punya pacar yang nemenin kita kemana-mana, senang bisa makan sama-sama, senang bisa nonton sama-sama. Tapi begitu kita beranjak dewasa dan kita mulai menghadapi realita hidup, bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar bersama-sama. Yaitu mempersiapkan kebersamaan yang sesungguhnya. Ketika perempuan itu dianterin sama pacarnya audisi fashion, audisi jadi model, audisi nyanyi. Terus dia berhasil masuk dan kemudian dia jadi model, dia jadi penyanyi, dia jadi terkenal, dia earn money, dia mulai dapat uang, dia mulai berhasil. Dia lihat ke pacarnya, lah sekolahnya gak kelar-kelar, kuliahnya gak beres-beres, bisnisnya gak berkembang karena gak ditungguin, ditinggal terus demi ngurus sang pacar. Perempuan yang berhasil, kemudian melihat pasangannya tidak berhasil, ilfil saudara, pasti ilfil. Jadi jangan terus supirin pacarmu dan Anda hanya berakhir jadi supirnya, itu maksud saya. Karena banyak masalah dalam pernikahan ketika istri itu gagal menghormati suaminya. Yang membuat pacarmu bisa terus cinta engkau selama-lamanya adalah ketika engkau bisa menunjukkan sama dia, masa depan lu aman sama gua. Serius. Mungkin saya gak bisa nganterin kamu terus, tapi saya sedang bangun masa depan kita. Saudara, saya selalu bilang gini sama pengasuh saya, staf saya di rumah yang masih single-single, ya, pengasuh anak saya dulu waktu dia belum married. Kalau kamu sering diganggu sama cowok, di SMS, diteleponin, di jam-jam kerja, saya bisa pastikan cowok itu pengangguran. Kalaupun dia kerja, dia bukan orang staff yang baik. Kenapa? Masa jam kerja pacaran? Orang yang bertanggung jawab, dia ngerti kapan mesti kerja, dia ngerti kapan mesti ngobrol. Jadi kalau saudara mau lihat calon pasangan hidupmu itu bakal jadi calon pasangan hidup yang baik dan berhasil atau tidak, lihat di masa dating, dia ngerti prioritas hidup gak? Dia ngerti kapan mesti kerja gak? Kalau dia dewasa, dia bilang gini sama kita, kita dinner nanti malam, tapi sekarang aku mesti kerja. Get it maksud saya? Missing the point yang kedua. Dating period is preparing time to build your future. Amsal 24 ayat 27, baca sama-sama. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Seorang pria itu harus membangun masa depannya sebelum menikah. Prioritasnya adalah mengerjakan ladangnya. Dengar pria-pria, masa pacaran adalah masa di mana kamu mempersiapkan masa depanmu. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lucunya gini, di Kejadian 2 ayat 18 dan 19 kita baca sama-sama yuk. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk yang dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Anehnya gini, di ayat 18 Tuhan lagi bicara soal penolong buat Adam. Ya kan? Tapi di ayat 19 Tuhan ngapain? Tuhan kasih Adam kerjaan. Tuhan tidak serta-merta kasih Hawa. Tapi Tuhan kasih kerjaan buat Adam. Padahal Tuhan tahu yang dibutuhkan Adam itu penolong. Tidak akan ada wanita yang bahagia bersama dengan pria yang tidak punya masa depan. Tidak akan pernah ada wanita yang bahagia menikah dengan pria yang tidak bisa memberinya masa depan. Cinta itu ada untuk kita saling tertarik satu sama lain. Tapi cinta itu tidak buta. Salah banget kalau kita bilang cinta itu buta. Cinta itu dewasa, amin. Nafsu yang buta. Missing the point yang kedua. When you think appearance is everything. Ketika saudara berpikir bahwa penampilan itu segala-galanya.
Seseorang hanya kelihatan menarik sementara apabila kecantikan lahiriah aja yang dia punya. Tadi Douglas bilang, kalau takut akan Tuhan tuh nomor 1. Terus dia bilang, kecantikan nomor 1. Semua pria itu selalu kalahnya di mata. Tapi gak cuma pria doang, wanita juga. Kenapa di angka 30-an masih banyak yang jomblo? Ini salah fokus, missing the point. Yang kita lihat duluan selalu fisiknya. Padahal firman Tuhan bilang gini, Amsal 31 ayat 30, baca sama-sama. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saya mau kasih tahu, secantik atau setampan apapun seseorang akan luntur di mata pasangannya kalau sikap dan hatinya itu tidak seindah penampilannya. Percayalah bahwa hidup kita itu akan lebih bersinar kalau kita punya cinta dan hidup kita bermakna. Saudara, banyak yang menikah jatuh cinta sama pasangannya karena penampilan. Dilihat luarnya bagus. Tapi setelah mereka masuk dalam pernikahan mereka terkejut. Kenapa? Karena ternyata dalamnya tidak seindah luarnya. Saudara pernah gak beli barang dari luar kelihatan bagus banget displaynya. Kita pesan online, bagus kan displaynya? Kita pesan online, ketika datang begitu kita pegang bahannya jelek banget. Salah pilih pasangan karena lihat penampilan tuh kayak gini juga. Kita lihat, ganteng banget kayak Brad Pitt, Bo. Cakep banget, seksi banget kayak Angelina Jolie. Tapi setelah kita nikah, kita baru tahu. Boro-boro Brad Pitt, dia cuma pria kejepit, saudara. Boro-boro Angelina Jolie, dia bikin kita pengen lari rasanya. Saya mau bilang gini bahwa kalau kita selalu fokus hanya kepada penampilan, kita bisa terkecoh. Secakap apapun, begitu pasangan kita itu nyebelin, saya mau kasih tahu, gantengnya luntur. Secantik apapun, kalau dia cerewet kayak kuntilanak, saudara akan menyesal seumur hidupmu. Saya belajar kayak Douglas ngomong rada-rada di. Kita sering berharap pasangan akan berubah setelah menikah. Benar gak? Karakter seseorang di masa lajang akan terbawa ke dalam pernikahan, percayalah. Jangan pernah berharap pasanganmu berubah. Either you take it or leave it. Saudara, di dalam masa pacaran, jujur saya mau bilang, tidak 100% isi sesungguhnya pacarmu tuh kelihatan. Gak bisa. Apalagi orang yang cuma pacaran 3 bulan lalu memutuskan menikah, saya mau kasih tahu saudara akan terkejut. Saya pacaran sama Jojo 9 tahun. Married sama dia tuh masih kaget. Apalagi yang pacaran cuma 3 bulan, saya gak tahu deh. Kalau saudara pengen pernikahanmu bahagia, hubunganmu langgeng, jangan jaim. Tampillah, jadilah dirimu apa adanya. Mau menilai pasanganmu seperti apa, ini saya suggest buat kalian. Yang pertama gini, lihat reaksinya ketika dia disakiti orang. Lihat sikapnya ketika dia marah. Lihat bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Lihat bagaimana dia bekerja. Apakah dia orang yang bertanggung jawab, apakah dia orang rajin. Lihat pasanganmu itu dari buah-buah hidupnya, bukan hanya dari wajahnya. Saudara akan terkejut. Cewek tuh suka cowok cool. Ada amin? Ada. Aman ada. Nah kita itu perempuan suka terkecoh di sini. Saya tipe cewek yang suka cowok cool. Saya nggak suka cowok bawel. Nggak suka. Kalau cowok terlalu bawel, terlalu jelimet, pusing saya. Nah saya sukanya yang cool, yang gak banyak ngomong, yang keren, yang cool lah. Tapi saya baru ngerti, ibarat McDonald tuh ada paketnya. Cool itu datang paketnya juga. Saudara gak bisa minta es teh panas, bisa ngerti? Nah anehnya gini, ketika saya naksir sama Ko Jojo, dia tuh cool gitu. Saya suka. Tapi saya
komplain setelah menikah, yang saya komplain tuh gak apa? Kamu gak perhatian. Aku gak pernah diperhatikan. Gak care. Lah, Tuhan bilang kan kamu suka yang cool. Yang cool itu sepaket sama dingin. Masa minta es teh tapi maunya panas? Ya gak bisa. Cowok ada yang rada-rada bawel tapi dia romantis. Tinggal pilih mau yang mana. Suka yang gombal apa yang cerewet, apa yang diem. Saya bilang ya udah yang diem aja deh. Ya udah jangan komplain lagi. Nah, kalau kita mau belajar menerima kekurangan pasangan kita di masa dating. Terima dia apa adanya atau jangan pernah menikahinya. Saudara nggak ada istilahnya versi penyesalan kemudian, nggak ada. Saudara begitu pacaran, lihat bagaimana sikapnya, cueknya, cerewetnya, pelitnya, gombalnya dan sebagainya. Saudara lihat, you decide, take it or leave it. Jangan setelah karena masih pacaran dan kebelet merit daripada putus nanti susah cari ganti, kan ada gitu kan? Pacaran udah kelamaan nih, daripada putus ntar susah cari gantinya, ntar gue jomblo seumur hidup, mendingan udah merit aja. Dan kemudian setelah merit saudara menyesal, saudara komplain, saudara jelek-jelekin pasanganmu ke orang lain, dan saudara berantem terus dan akhirnya minta cerai. Saya mau bilang orang yang bilang kita bercerai karena kita berbeda, itu alasan doang. Dari sejak kita saying, I love you, you love me, kita udah beda. Tapi kok bisa terima? Karena cinta menutupi mata kita. Nah sekarang buka matamu besar-besar, biarpun sipit, gedein dikit. Lihat kenyataan siapa pasanganmu sesungguhnya. Jangan tertipu oleh bodinya. Percayalah, ketika saya masih gadis, saya itu langsing sekali. Setinggi ini beratnya hanya 48 kilogram. Tapi setelah menikah dan punya anak, saya beratnya nambah jadi 70. Penampilan tuh bisa berubah, Anda tertipu. Saudara lihat pasanganmu ganteng hari ini. What happened ketika menikah dia kecelakaan? What happened kalau dia harus kehilangan kegantengannya? You never know. Penampilan gak boleh jadi fokus kita. Apa yang lebih penting? Yang lebih penting adalah karakter, katakan karakter. Yang ketiga, missing the point yang ketiga. Present is not always the future. Jangan menilai masa depan seseorang dari keadaannya hari ini. Saudara saya kalau lihat ada pasangan muda gitu saya tanya, kenapa kamu cinta sama dia? Jawabannya selalu gini, habis dia baik kak. Saya tuh nggak pernah percaya tuh ucapan itu. Baik tuh relatif. Kalau dia naksir sama kamu terus dia nggak baik, kamu mana mau? Ya dia mesti baik-baikin kamu lah. Biar bokeh mesti ngutang demi makan bakso berdua, dia ngutang. Jadi baik itu relatif saudara. Siapa aja bisa baik sama kita karena dia naksir sama kita. Ada yang lebih esensi dari penampilan atau kekayaannya hari ini. Yang pertama karakter, kebiasaan, sikap, nilai-nilai. Catat ini baik-baik. Karakter, kebiasaan, sikap, nilai-nilai. 4 hal ini jauh lebih penting daripada keadaan dia hari ini. Dia ganteng, dia cantik, dia kaya. Karakter itu lebih penting daripada penampilan. Amsal 10 ayat 4 bilang, tangan yang lamban membuat miskin tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saya mau kasih tahu karakter itu lebih penting daripada kekayaannya hari ini. Kenapa? Waktu saya masih SMA, saya ketemu dengan teman yang anak orang kaya, mereka pacaran. Dari sejak SMA aja mobilnya udah keren banget. Dia udah naik mobil Jeep, pokoknya mobil apa aku lupa, tapi mobil mewah gitu. Itu kita SMA. Nah teman saya ini senang banget dapat pacar kaya gitu kan, anak orang kaya.
Setelah saya ke Australia 10 tahun, punya anak dan sebagainya, terus pulang ke Indonesia, kemudian memutuskan tinggal di Jakarta. Anak saya sekolah di waktu itu awal-awal di TK, salah satu TK di Kelapa Gading. Saya nganterin anak saya sekolah. Ketika saya jemput, saya kaget saya ketemu dengan anak orang kaya yang dulu bawa mobil Jeep itu waktu SMA. Saya ketemu dia, maaf, mobilnya udah rada-rada tua, mobilnya udah rada-rada rusak gitu. Saya bingung dan dia pun udah berubah, udah gak seganteng dulu lagi, dulu keren, maco. Saya ketemu dia lagi, udah buncit, udah gede badannya, gondrong, lusuh. Betapa belasan tahun mengubah seseorang drastis, saudara. Saudara gak bisa nilai orang hari ini. Jangan terpesona hari ini dia kaya. Tapi kalau dia tidak punya karakter, dia bisa jadi miskin. Firman Tuhan jelas bilang, tangan orang rajin memegang kekuasaan, kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kalau hari ini cowok yang naksir kamu cuma naik motor, tapi kalian lihat dia punya nilai-nilai. Dia tidak korupsi, dia berintegritas, dia kerja gak pernah terlambat. Dia selalu achieve target, dia fokus sama visinya, dia bangun hidupnya sungguh-sungguh, dia sayang keluarganya. Saya mau kasih tahu, ketika saudara menikah sama dia, satu hari dia bisa beliin Mercy buat saudara. Karakter itu lebih penting dari kecantikan. Douglas dengar ini. Amsal 21 ayat 19 sampai 20. Baca sama-sama, Douglas paling kencang. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Saudara, istrimu biarpun cantiknya kayak apapun, kalau dia tidak bijak, boros, engkau kerja keras 7 turunan gak akan pernah kaya. Engkau kerja keras, ketika mau beli rumah tanya istrimu, sayang, uangnya mana? Habis. Buat apa? Rambutku kan harus perawatan, sayang. Kulitku kan harus dirawat, sayang. Berliannya kan mahal, sayang. Saudara, dapat istri yang bijak jauh lebih berharga daripada yang cantik aja. Meskipun dia biasa-biasa, tapi kalau dia bijak, dia baik. Saya mau kasih tahu, saudara bahagia. Bikin cakep orang tuh gampang. Ada duit, ada barang. Jangan suka banding-bandingin. Pacar orang lain kenapa kelihatan lebih gelis daripada pacarmu. Saya mau kasih tahu, yang indah-indah itu perawatannya beda. Serius. Kalau pacaran sama anak luar pulau yang ngekos di Bandung, yang dia mesti kerja sambil kuliah, ya kira-kira kelihatan kurang terawat lah. Makannya Indomie, rambutnya keritingnya udah sama Indomie. Terus karena harus naik angkot atau nebeng motor temen, dia gosong-gosong dikit lah kayak saya gitu kan. Ya gak bisa dibandingin sama anak orang kaya yang turun naik mobil. Tapi kalau saudara cuma lihat hitam dan putih saja, saudara terkecoh. Ada keindahan di balik arang yang hitam. Orang kaya, ini penghiburan, menghibur diri gitu. Orang kaya yang tidak membuat bahagia karena sikapnya yang suka merendahkan orang lain. Kasar kalau ngomong, karakter yang manja, keras kepala adalah kesengsaraan selamanya. Pria zaman sekarang juga suka cari cewek kaya, bukan? Dengerin, anak orang kaya kalau gak punya karakter manja, keras kepala, suka ngerendahin pasangannya. Tapi kalau anak orang kaya yang mungkin gak cakep-cakep banget, tapi dia berkarakter, dia tetap rendah hati, lemah lembut. Saudara akan terkecoh kalau lihat cantiknya doang. Wanita yang cantik tidak membuat bahagia karena sikapnya yang angkuh. Dia berasa cakep, dia jual mahal. Tidak mau melayani.
tidak dapat mengurus rumah tangga, tidak menghormati suaminya. Aduh saudara, saudara harus lihat baik-baik. Karakternya lebih daripada wajahnya hari ini. Wajah bisa berubah, hamil aja bisa bikin jerawatan. Hamil aja bisa bikin badannya ngembang. Lupakanlah. Never be afraid to lose someone who is not officially yours. Better to know his real heart's attitude today rather than too late to let go. Kalau saudara tuh punya pacar, udah pacaran lama, jangan takut untuk melepas pasanganmu. Kalau engkau tahu bahwa karakternya kok nggak bagus banget ya, orangnya kok nggak tanggung jawab ya, kok males ya, kok kasar ya, kok kalau ngomong sombong ya, kok nggak bisa menghargai orang ya, belum married aja udah kasar sama kita. Saya mau kasih tahu, jangan takut untuk melepaskan pasanganmu mumpung belum married. Jangan sampai terlambat udah mau married baru saudara ambil keputusan untuk putus. Udah telat. Banyak orang yang akhirnya bercerai karena tidak mempertimbangkan ini. Sebenarnya udah feeling waktu mau married. Aduh kayaknya jangan deh. Dia gini banget, dia gitu banget. Tapi gimana dong, udah sebar undangan, pesta tempat udah di booking. Saya mau kasih tahu, kalau hatimu berkata jangan. Jangan takut untuk dilepaskan sekalipun kau harus rugi banyak. Karena pernikahan itu merupakan sebuah jalan lurus yang gak ada jalan putar. A loving man is better than a religious rich man. Saya gak suka kalau anak-anak perempuan suka ngomong gini, Kak, cariin pendeta dong kayak Kak Jojo. Saya pengen dapat suami tuh hamba Tuhan. Saya mau kasih tahu, gak semua hamba Tuhan itu baik. 1 Korintus 13 ayat 2 bilang gini, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Pinter gak nih orang? Rohani gak kira-kira? Rohani banget, pinter lagi. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Firman Tuhan bilang, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lebih bahagia itu menikahi pria yang sayang sama kita. Yang cinta sama kita. Yang terima kita apa adanya. Yang komitmen sama kita. Daripada seorang pria yang jaga wibawa karena dia pendeta. Saudara akan enak nanti. Dia cuma gagah di mimbar aja, percayalah. Ini bukan curhat ya, laki gue mau oke banget. Kriteria suami yang baik ya. Nah ini waktu sesi dulu saya pernah share tentang the one. Ini saya ungkap lagi. Saudara, firman Tuhan tuh nolongin kita para jomblo-jomblo wanita bilang iya. Saya nggak jomblo, saya lebih semangat. Kalian kok payah banget sih? Ayo dong. Ini dikasih tahu kalau cari suami itu kriteria yang bagus seperti apa. Dapat menahan diri. Tidak emosian. Amin. Bijaksana. Sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, jangan married sama pemabok, lu mabok pokoknya. Bukan pemarah, melainkan peramah. Aduh, jangan married sama orang yang suka marah deh, capek hati. Pendamai, bukan hamba uang, pendamai, jangan suka bikin ribut. Jangan bentar-bentar, gue udah lama nih gak berantem, jangan. Jangan cari suami yang hamba uang, mata duitan. Pasti dia jadi koruptor, saudara jadi janda juga akhirnya. Seorang kepala keluarga yang baik itu disegani dan dihormati. Nah ada lagi dalam Titus 1 ayat 7. Kriteria suami yang baik tuh tidak angkuh. Bukan pemberang, tuh bukan pemberang, bukan berang-berang ya. Bukan peminum, bukan pemarah, tuh dibahas lagi tuh marah-marah. Tidak serakah, suka memberi tumpangan, murah hati itu pasti. Suka akan yang baik. Nah kalau sukanya ngedugem mulu, sukanya yang tidak baik, jangan. Bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, ini penting. Ini kriteria pria yang baik tuh bisa menguasai diri. Biarpun dia marah, dia tidak akan pukul saudara. Biarpun dia marah, dia tidak akan sakiti saudara. Dia dapat menguasai diri.
berpegang pada perkataan yang benar. Dia pegang omongan, ini pria tanggung jawab. Jangan gampang percaya sama pria yang sebentar bilang I love you, habis itu dia tinggalin saudara dengan wanita lain yang lebih cantik. Yang sesuai dengan ajaran yang sehat, jangan cari yang aliran sesat, amin. Ini istri yang baik, pria-pria jomblo mana suaranya? Lebih semangat. Amsal 3:1 bilang, cari istri itu yang bisa dipercaya. Kemudian yang perhatian, tuh ayat-ayatnya udah saya kasih tuh. Yang murah hati, peduli sama orang miskin seperti Kak Heni ya. Well behave, sopan, tingkah lakunya santun, enggak urakan. Meskipun dia funky, dia enggak norak. Optimis, positif. Saudara, perjalanan hidup kita ini kita butuh orang-orang yang positif ada dengan kita. Kita nggak mau, baru mau mulai usaha sedikit dia negatif. Kamu mana bisa bikin orang down aja. Suami gimana mau maju kalau punya istri yang negatif. Cari istri itu yang optimis, positif. Meskipun hidup susah tapi punya iman. Bijaksana, buka mulut tuh dipikir dulu, nggak asal nyeplos aja. Diligent, rajin. Cari istri itu yang rajin. Dapat istri yang malas, ampun kayak pelihara gajah saudara. Makannya banyak, geraknya lambat. Jomblo-jomblo, 3 hal tips mencari pasangan hidup. Ini terakhir dari saya. Yang pertama, 3S. Yang pertama, cari yang sepadan, katakan sepadan. Carilah soulmate. Jangan asal cari mate-matean. Cari soulmate, cari yang sepadan. Kejadian 2:18 bilang Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Cari pasangan hidup tuh yang dapat menopang dalam pemikiran, jadi sahabat, teman tukar pikiran, teman bicara yang baik. Dari masa dating, saudara sudah bisa mengenali pasanganmu tuh enak diajak ngomong apa enggak. Saya mau kasih tahu, ibaratnya saudara naik mobil menuju sebuah tujuan, 8 jam driving. Bisa kebayang nggak? 8 jam tuh boring nggak kalau nggak punya teman ngobrol? Ini cuma 8 jam. Kita bicara yang seumur hidup. 8 jam nyetir aja, kalau yang di samping kita nggak enak diajak ngomong, kita ngomong apa aja dia nggak nyambung. Apalagi kita ngomong ditinggal molor. Saudara, saya mau kasih tahu. Itu yang nyetirnya cuma 8 jam. Sedangkan merit tuh seumur hidup. Kalau pasanganmu gak bisa diajak bicara, dia gak sepadan dengan cara pikirmu, saudara akan menderita. Saudara punya masalah mau sharing sama siapa? Masa sama istri orang? Saudara punya masalah masa mau cari suami orang atau cari tetangga? Kan gak mungkin. Masa curhat sama emak? Gak bisa. Pasangan kita harus sepadan sama kita, paling enggak pikirannya nyambung. Dia soulmate banget sama kita. Yang kedua, cari yang searah, katakan searah. S yang pertama tadi sepadan, S yang kedua itu searah. Memiliki tujuan atau visi hidup yang sama, sharing the same passion. Sebelum jalan sama siapapun, sebelum dating dengan siapapun, waktu masih berteman-teman biasa, coba kenali passionnya apa. Tanya visi dia apa. Pria yang tidak tahu tujuan hidupnya tidak akan bawa saudara kemana-mana. Kalau dia aja gak punya visi buat hidupnya sendiri, bagaimana dia mau bawa keluarganya? Saudara kalau pria itu punya visi, dia akan bilang gini sama saudara, yang kita kan sekarang umur 20 nih, kita pacaran. Nanti lulus kuliah, saya akan kerja. Kasih saya 3 tahun. Saya akan nabung, saya akan mulai usaha. Kasih saya 2 tahun lagi, saya akan save buat rumah tangga kita. Ini pria yang punya visi. Kalau cuma, I love you. You love me? I love you. You love me? Basi saudara. Kita mau kemana? Hubungan ini mau dibawa kemana?
Pacaran 8 tahun gak dilamar-lamar. Udah pasang-pasang signal gak nyaut-nyaut juga. Tua kita. Cowok mah enak, umur 30 mah masih oke lah. Cewek kepala 3 panik saudara. Mau di sel juga udah telat ya kan. Jadi sebelum saudara mengikat janji dengan siapapun, tanya, hubungan kita ini mau dibawa kemana? Jangan sampai cowok itu bilang gini, kita jalanin aja, relax lah. Enak aja loh, emang gue barang cobaan. Kaos Ciheni aja gak boleh coba pakai kembalikan. Apalagi gue, gitu dong. Kalau pacaran awal kita cuma dipakai buat coba-coba, kita sambil jalan kita lihat aja, nggak bisa. Mendingan jangan pacaran, temenan. Ketika berteman itu kita bebas mau menyelami dunia teman-teman kita, betul nggak? Jangan ikat dalam sebuah komitmen dating dong. Karena begitu orang tahu saya pacar kamu, saya udah nggak laku. Udah turun pasaran coy. Ibarat barang itu udah harus diskon dikit. Jangan mau dating sebelum tahu hubungan ini mau dibawa kemana. Waktu lu bilang I love you, lu maunya apa? Apakah pengen niat merit sama gua? Kalau dia bilang, iya niat suatu hari kita kawin ya. Tanya, kenapa kamu mau kawin sama saya? Loh, jangan gampang-gampang percaya I love you. Cinta pandangan pertama, jangan langsung kelepek-kelepek. Jangan. Tanya, kenapa eta teh cinta sama saya? Gitu dong. Dengerin alasannya, apa yang bikin dia cinta sama kamu. Suatu hari, Jojo tanya saya, apa yang bikin saya cinta sama Jojo? Saya mau kasih tahu, saya nggak bisa jawab karena nggak punya alasan kenapa saya cinta dia. I just love him. Saya cinta dan gak punya motif karena ganteng lah, karena ini gak ada. I just love him. Nah, saya mau kasih tahu bahwa kalau pasangan kita gak niat serius sama kita, saya mau bilang mendingan jangan dating. Well, kalau udah terlanjur dating terus ternyata gak work out, gimana Ciheni? Ternyata gak cocok terus gimana? Masa dipaksain? Enggak juga. Seperti tadi saya bilang, sebelum terlambat mendingan putus aja. Tapi jangan buang waktumu untuk dating dengan orang yang salah. Umur jalan terus. Kita dating gak sebentar. Kita bukan piala bergilir, bukan? Pengkhotbah 4 ayat 12 bilang ini. Bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Lihat apakah hubungan kalian itu membuat keduanya jadi tambah kuat atau tambah lemah. Kalau kalian pacar lalu imanmu jadi lemah, kalian jatuh. Gimana nanti merit? Siapa yang akan menguatkan yang satu dan menguatkan yang lain? Perpaduan kalian merupakan sinergi yang bisa jadi momentum untuk perkara yang luar biasa. Kalian gak harus selalu matching semuanya. Kayak saya sama Ko Jojo, gak ada matching-matchingnya lah. Pemikirannya beda, hobinya beda. Saya sukanya lihat pemandangan, duduk tenang-tenang sambil minum kopi. Suami saya sukanya ke Disneyland, naik itu tuh seluncuran mana-mana. Aduh yang sibuk-sibuk, yang panas-panas, yang gosong-gosong. Saya bahkan udah sering gosong. Saya sukanya yang tenang, pengen berenang, tenang, lihat sunset. Saya tuh gitu banget. Jadi kami berdua tuh bertolak belakang. Tapi ternyata dalam kehidupan kami saling menopang. Saya orangnya gak pinter bangun hubungan. Saya tuh kalau masuk ke sebuah tempat dan saya gak kenal sama siapa-siapa. Aduh mak, udah kayak pengen ngumpet di kolong. Saya diem aja, saya duduk, saya gak bakal ngomong sama siapapun kalau gak diajak ngomong. Orangnya gak pinter bangun hubungan gitu loh. Gak bisa yang halo gitu. Gak gitu banget gitu loh. Jadi saya kalau masuk ke sebuah tempat tuh saya banyak kan diem. Banyak yang bilang Ciheni sombong. Bukan sombong, gue kagak tahu mau ngomong apa. Serius. Kalau Ko Jojo, halo semuanya, gitu dia. Apa kabar? Anaknya ikut, udah gitu.
Lancar banget ya kalau ngomong. Udah kayak air, promosi kaos aja keren banget. Percayalah kalau saudara pakai kaos tangan pengharapan, yang gendut jadi kurus, yang kurus jadi ganteng, gitu-gitu. Hebat dia mah. Pakai topi dibalik, gayanya lucu. Aduh kalau saya gak bisa. Gitu kan. Tapi ini bisa jadi acuan. Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bicara soal mereka sepakat mau kemana nih pernikahan. Kita harus share visi yang sama, share passion yang sama. Saya bersyukur Tuhan kasih tuh suami yang sangat-sangat sevisi sama saya. Kami berdua betul-betul jungkir balik menghidupi hidup kami untuk Indonesia. Dia khotbah kemanapun. Dia cari dana buat tangan pengharapan. Bawa kaos tuh 40 kilo gak enteng loh. Sampai terakhir tuh pinggangnya tuh tulangnya sampai agak masuk. Tulang ruas keberapa tuh masuk gara-gara apa? Ko Jojo udah terlalu sering bawa barang berat sendirian. Demi Indonesia. Demi memberi makan anak-anak di Indonesia. Dia khotbah kemana-mana tanpa lelah. Seminggu bisa 5 kali khotbah. Orang ngenyek-ngenyek kami. Jojo kejar setoran ya? Gimana gak kejar setoran? Kita ngidupin 4.000-an anak. Gak bisa bilang, waktu untuk saya mana? Gak ada. Pengorbanan kami adalah waktu kami. Dan saya menghargai suamiku. Tanpa dia gak mungkin aku bisa. Harusnya dalam hubungan kita bisa saling menopang sampai segitunya gitu loh. Perbedaan boleh ada tapi itu gak jadi fokus utama. Kita harus lihat nilai-nilai yang lebih baik dalam sebuah hubungan. S yang terakhir. Senang, katakan senang. Pasangan yang membuat kita bahagia, katakan bahagia. Dalam kesulitan hidup bersama itu akan menjadi lebih ringan ketika kita tuh bahagia. Susah senang kita hadapin sama-sama. Saudara, dalam hubungan pernikahan itu akan ada up and down. Kita akan lewatin masa-masa sulit sama-sama. Tapi kalau rumah tangga kita bahagia, kalau pasangan kita membuat kita bahagia, ini yang sering orang bilang, cinta itu buta. Sebenarnya bukan itu. Tapi karena cinta ada di antara kita hidup sederhana pun bahagia. Nggak harus tinggal di rumah mewah, nggak harus punya mobil mewah, naik angkot pun kita bahagia. Karena pasangan kita membuat kita bahagia. Kita lihat Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat buka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bisa bayangkan kalau saudara menikah dengan orang yang cuma bisa bikin hatimu pedih. Saudara gak semangat hidup. Saudara gak semangat untuk kerja. Tapi kalau pasanganmu membuat engkau bahagia, yang jelek jadi ganteng. Yang kurang cantik itu jadi merona merah. Karena hatinya berseri-seri. Lihat ayat berikutnya, Amsal 15 ayat 15. Baca sama-sama. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saudara, artinya apa? Hidup kita mungkin gak selalu ada di atas. Mungkin hidup kita gak selalu bisa mewah. Mungkin hidup kita gak bisa selalu banyak uang. Tapi kalau kita bahagia, lewati lembah sekalipun kita bahagia. Saya sama Ko Jojo tuh merit udah lewatin semua itu. Dari jungkir balik sampai guling-guling, sampai tiarap, semua kita udah lewatin. Saya masih ingat ketika Jojo pertama kali merintis usahanya. Saya lagi hamil besar waktu itu di Australia. Saya temenin dia kerja. Nah, kami tuh punya usaha kurir di Sydney. Nah, kurir itu kita harus bawa pesanan barang dari satu titik ke titik yang lain. Nah, satu hari barangnya itu banyak sekali. Dan namanya Australia, kita harus kerja sendiri kan. Saya dengan posisi hamil besar 7 bulan, saya turun dan bantuin Ko Jojo angkat-angkat barang. Saya bilang kasih saya troli satu lagi. Saya turunin, Ko Jojo yang turunin taruh di troli, saya yang dorong. Troli yang pakai roda 4 itu loh kan enteng kan. Dorong. Saudara, ketika saya dan Ko Jojo sampai ke tempat yang kami harus drop barang, orang-orang bengong ngeliatin saya. Mereka bilang gini, how come they let pregnant woman to work? Karena hamilnya udah besar banget. Tapi saya mau kasih tahu, kesusahan itu menjadi kenangan indah selamanya.
Masa ketika suami saya harus berjuang untuk hidup kami, saya sebagai istri tidak sungkan untuk turun tangan membantu pasangan saya. Sekalipun saya harus hamil besar, saya bantuin suami saya kerja. Kenangan itulah yang selalu lekat di hati kami berdua, yang membuat Jojo sekalipun ada di atas, dia tidak pernah melupakan saya. Ketika Jojo punya uang lebih banyak, Jojo tidak lalu sombong dan bilang, saya butuh istri muda. Banyak cewek-cewek naksir suamiku tahu. Begitu mereka lihat kok Jojo khotbah, langsung pada bisik-bisik, udah married belum tuh ya? Gitu. Pengumuman, Jojo suami saya. Bercanda. Iya, suami beneran. Tapi saudara bisa ngerti, ketika kami harus melewati masa-masa sulit dalam hidup, kami tetap bahagia. Penting sekali menikah dengan orang yang membuat engkau bahagia. Jangan mata duitan. Hanya karena engkau butuh menikah dengan orang kaya. Tapi kalau engkau nggak bahagia, buat apa? Sampai saya mau kasih tahu, hidupmu akan menderita selamanya. Saya ketemu banyak orang yang menikah dengan pacar yang kaya. Suaminya kaya raya. Yang ada isinya ribut melulu. Nggak happy. Harta bukan segala-galanya. Amin. 3S ini. Cari pasangan yang sepadan, katakan sepadan. Yang searah. Yang ketiga membuat engkau bahagia. Amin. Ya kita doa. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Bapa, kirimkanlah pasangan hidup yang terbaik untuk anak-anak muda di tempat ini. Mereka yang masih single, mereka yang belum married di tempat ini, aku berdoa mereka tidak akan menikah dengan orang yang salah. Mereka akan menikah dengan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan. Yang pasti akan memperlengkapi hidup mereka. Membuat mereka jadi lebih indah. Membuat mereka jadi pasangan yang berdampak bagi dunia. Aku berdoa saat mereka melihat kekurangan masing-masing. Mereka mampu menerima karena cinta. Mereka mampu memahami dan mengerti. Sehingga ketika mereka masuk dalam pernikahan, mereka dengan sesadar-sadarnya mengerti bahwa mereka menikah dengan orang yang tidak sempurna. Sehingga perbedaan itu tidak akan pernah jadi alasan untuk mereka berpisah. Aku berdoa Tuhan, mereka tidak lagi missing the point. Mereka ngerti bahwa mereka harus fokus kepada karakter, kepada nilai-nilai, kepada kebiasaan dan value hidup orang-orang. Lebih daripada penampilan saja. Tolong Tuhan, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang bijaksana untuk melihat, melampaui apa yang ada di depan mata, mengenali sungguh-sungguh karakter pasangannya. Terima kasih Bapak, berkati hubungan-hubungan yang sudah terjalin. Jadi pernikahan, mereka siap masuk dalam pernikahan yang kudus. Mereka jaga hidup mereka kudus sungguh-sungguh. Dan mereka boleh membangun masa depan mereka. Supaya ketika mereka dipersatukan, mereka hidup bahagia. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan amin.